Halo, selamat datang di Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring. Kali ini kita mau dengar cerita dari Romo Yosef Biondi Matovano PR tentang hari-hari di seminari. Selamat datang Mo, terima kasih banyak sudah mau menemani saya bersantap roti. Apa kabar Mo? Baik. Salam Ya. sehat, penuh sukacita untuk kita semua. Iya, namanya juga keren banget nih, Romo Yosef Biondi Matovano. Kayak Italiano aja ya, Mo. Iya, nama Italiano. Muka Iya. Arab. Muka Arab. Iya, bercerita tentang hari-hari di seminari. Wow. Kayak apa sih, Mo, orang-orang di dalam seminari itu? Kalau kita ngelihatnya dari luar kan nih kayaknya something boring gitu ya, Mo. Ya, mungkin bisa bercerita, Mo? Iya. Ya, hari-hari di seminari. Ya. Seminari itu ada dua. Ada yang disebut sebagai seminari menengah, lalu ada yang disebut sebagai seminari tinggi. Saya ditugaskan oleh Bapak Oskop untuk bertugas di seminari menengah saat ini. Seminari menengah itu mereka yang sudah lulus SMP, lalu memutuskan untuk masuk seminari. Lalu biasa dipanggil dengan sebutan seminaris. Oke. Kalau para seminaris di sini hari-harinya itu ya penuh kegiatan yang terjadwal setiap hari. Jadi mereka bangun pagi jam 4.45, lalu jam 5.15 sudah ibadat pagi, lalu ekaristi, sarapan, lalu sekolah jam 7. Nanti sampai sore jam 3 baru pulang, istirahat. Jam 4 itu sudah kopra atau bersih-bersih. Lalu sore studi, belajar, malam ditutup dengan doa. Jadi hari-harinya seperti itu. Tapi ya nggak semuanya diisi dengan rutinitas yang itu-itu saja. Di seminari juga ada kegiatan yang sungguh mengembangkan humaniora mereka. Oke. Kemanusiaan mereka. Jadi mereka berarti juga soal rasa, bagaimana saya belajar untuk melatih rasa lewat musik. Makanya para seminaris di sini belajar orkestra. Di samping orkestra juga mereka belajar untuk melatih kepercayaan diri. Kan jadi Romo harus hari gini kan harus pandai berbicara di depan umum ya, public speaking harus hebat. Iya, betul. Mereka juga belajar sidang akademi namanya. Itu melatih kepercayaan diri. Suatu saat nanti mereka harus jadi pemimpin, harus bisa belajar memimpin juga, berbicara di depan umum, di depan umat, berkhotbah. Hari-hari gini kan umat semakin senang kalau khotbah Romo itu kan ada lucunya ya. Seger ya, Mo? Ya, seger. Ya. Nggak bikin ngantuk. Ya kan? Ya, maka ada anekdot itu. Supir Kopaja itu lebih banyak bisa bikin orang berdoa. Ya, orang berdoa daripada romo-romo yang berkhotbah ya, mendengarkan romo-romo yang berkhotbah. Iya. Ya, itu hanya anekdot aja sih. Tapi yang jelas mereka hari-hari mereka ya tidak melulu dengan berdoa, baca kitab suci, tapi juga seimbang. Jadi kami punya 4 pilar hidup ya yang harus dibangun. Hidup rohani, hidup studi, hidup komunitas, dan hidup sehat. Jadi 4 pilar itu yang sangat ditumbuhkan, dilatih. Mereka belajar untuk mengembangkan diri mereka lewat 4 pilar itu. Nah itu seminari menengah. Ya. Jadi sebetulnya di seminari menengah aja kehidupan udah selesai dong ya, Mo ya. 4 pilar itu udah membuat kita nyaman banget gitu loh. Iya. Itu baru itu baru menengah loh. Udah nggak perlu mikirin yang susah-susah lagi di luar sana, harus bagaimana, harus bertahan hidup. Itu sampai menengah aja udah indah hidupnya. Lalu kelanjutannya, Mo? Kelanjutannya kalau memutuskan untuk melanjutkan masuk ke seminari tinggi. Ya. Sorry saya potong, Mo. Romo kan bilang kalau memutuskan untuk melanjutkan. Jadi kalau nggak melanjutkan dia kemana? Mau pulang? Ke rumah. Oh, kuliah. Pulang ke rumah, ya. Pulang ke rumah. Dalam arti sederhananya kalau tidak melanjutkan nggak jadi Romo gitu.
Iya, betul. Oh, oke. Berarti belum terpanggil atau Terpanggil. ragu-ragu dengan panggilannya, atau ada yang lain yang memanggil di luar sana? Ada yang manggil. Ya. Ya, ada panggilan yang lebih menarik di luar sana. Soal lebih menarik enggaknya Ya, nggak itu kan tahu. tergantung Ya, tergantung tergantung. hati. Iya, Tergantung hati dan pikiran, perasaan semuanya. ya, oke. Kemudian melanjut. Ya, Romo lah misalnya, Romo melanjut ya. Ya, kalau memutuskan untuk lanjut, mereka boleh memilih tarekat, ya, tarekat atau diosesan atau projo ya biasanya disebutnya. Jadi kalau memilih untuk lanjut, itu melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ada yang masuk novisiat kalau untuk tarekat atau postulan. Tapi kalau kami para imam projo diosesan itu masuk ke tahun orientasi rohani. Jadi hidup rohani dilatih selama 1 tahun menjadi fokus. Setelah itu baru masuk ke seminari tinggi. Ya. Seminari tinggi itu baru kuliah, ya, tahap kuliah. Kalau di tarekat biasa disebut sebagai skolastikat. Ya. Itu baru belajar filsafat. S1 lanjut, setelah belajar filsafat selesai, menjalani tahun orientasi pastoral, ya, bisa di paroki, bisa di karya-karya keuskupan, bisa di seminari atau lembaga pendidikan, ya, bisa menjadi misionaris juga, ya, macam-macam tahun orientasi pastoral itu. Selesai itu lanjut S2 teologi. Ya. Setelah selesai S2 teologi, siap menerima tahbisan diakonat, baru menerima tahbisan imamat. Nah, itu tahapnya kurang lebih. Oke. Nah, tahap yang lumayan panjang tadi, mulai dari menengah sampai ke sekolah tinggi teologi dan akhirnya menjadi Romo. Ketika sudah menjadi Romo, Romo benar-benar yakin bagaimana Romo merasakan bahwa memang ini nih panggilan saya gitu kan. Pasti ada panggilan dong untuk itu, tapi kan nggak semua orang bisa mengerti, bisa yakin bahwa benar itu panggilannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin ada panggilan lain di luar sana yang lebih menarik seperti itu. Bagaimana Romo memutuskan pada saat itu ini panggilan saya gitu? Ya, tentunya bagi saya perjalanan semua itu, bagi saya kata kuncinya satu, relasi. Ada relasi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana relasi itu bisa dibangun dari hari ke hari. Ya, panggilan seperti itu. Panggilan juga menjalin relasi secara eksplisit, secara eksklusif ya dengan Tuhan. Nah, bagaimana untuk meyakinkan itu ya, bagi saya yang namanya panggilan itu misteri ya. Betul. Masuk dalam hidup kita lah. Ya. Besok apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu. Iya. 1 jam kemudian nanti apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu. Iya, udah dapat. Ya, udah dapat 4 pilar tadi aja, ada juga yang ada juga. Iya, oke. Kali 4 pilar ada. Ada juga pilar yang lain ya. Ya, maka bagi saya soal relasi dengan Tuhan itu sejauh mana mau pelan-pelan dirasakan setiap hari, diolah, tentu menjadi sebuah keyakinan, sebuah harapan ya pasti ya. Tapi di dalam perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Tetapi kalau relasi itu dibangun dengan sungguh serius, sungguh matang, ditekuni hari ke hari, entah itu sulit, ya berat, tetapi yang namanya sebuah relasi ya apapun itu ya, tidak hanya dengan Tuhan, tapi juga dalam hidup perkawinan tentu dengan pasangan. Ya semua itu kalau diperjuangkan dengan penuh ketekunan pasti kita akan menerima buah. Ya, barang siapa yang berjuang dengan bercucuran air mata, ia akan menuai dengan sukacita. Ya itu yang selalu menjadi kekuatan hidup saya. Maka untuk yakin bahwa 100% ini panggilan ya sekali lagi berangkat dari sebuah relasi. Karena saya tidak seperti Samuel yang langsung mendengar ya, seperti Samuel yang langsung mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Ya, tetapi suara itu di sini diajarkan untuk refleksi ya, membuat refleksi setiap hari. Nah, itulah untuk setiap hari yang merasakan Tuhan ingin berkehendak apa ya dengan hidupku. Tuhan berbicara apa dengan hidupku. Nah, itu dilatih di seminari untuk membaca itu, merasakan itu.
Maka ya kuncinya adalah tadi, ketika Relasi kita ya. membangun relasi yang baik dengan Tuhan, memperjuangkan itu, sehingga kita bisa sampai, kami yang berjuang di dalam perjalanan panggilan ini ya bisa sampai ke arah sana. Karena ya hidup saya persembahkan, kami semua para imam mempersembahkan hidup ini ya untuk Tuhan dan untuk gereja. Ya, maka disitulah bangunan dasar yang harus paling penting untuk dibangun untuk menjalani panggilan untuk menjadi imam. Iya, simple, hanya membangun relasi yang terus-menerus, dan kalau membangun itu kan termasuk memperbaiki, memperdalam, Ya. pokoknya segala-galanya lah supaya relasinya bisa tetap terjalin dengan baik. Ada beberapa kali saya bertemu anak kecil ya, Mo. Ya remaja lah. Dia bilang cita-citanya pengen jadi Romo gitu. Karena dia melihat kehidupan seorang Romo itu kan agung, menyenangkan gitu ya, orang baik sekali, seperti itu. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan dia bilang nggak mau lagi jadi Romo gitu. Ada beberapa anak yang saya ikutin dan saya tanya lagi, ketemu lagi, nggak jadi Romo gitu, nggak enak jadi Romo begitu. Nah supaya mungkin Romo bisa cerita hari-hari di seminari itu seperti apa. Mungkin kayak orang seperti saya atau anak kecil tadi juga merasa Romo tuh kerjanya cuma baca Alkitab, berdoa, belajar, terus ikutin jam-jam yang udah tertera seperti itu. Padahal saya ada beberapa kali ketemu Romo lagi fun run, Romo juga lagi run-run gitu. Ada pertunjukan teater di Ciputra Artpreneur waktu itu, saya juga lihat Romo nonton. Masih zaman frater ya waktu nonton. Iya, nonton saya ya Mo waktu itu. Iya. Nah artinya kan, saya terus waktu misa pertamanya Romo di Santa Monica, kebetulan saya nge-MC juga, saya dengar pengakuan dari Romo tentang film, update banget lah pokoknya. Berarti kan kehidupannya itu ya tidak seseram dan seboring yang orang-orang di luar sana pikirkan gitu. Romo masih nonton film, masih melakukan hal-hal apa ya kita sebutnya, hal-hal duniawi gitu. Hobi. Hobi ya. Hal-hal duniawi kesannya liar banget ya Mo ya. Jadi hobi. Iya, salah ya Mo. Hobi. Benar-benar hobi. Romo masih melakukan hobi-hobinya kan? Masih dong. Masih. Itu ada aturannya nggak sih Mo? Misalnya pergi kalau mau nonton, tentu film-film yang dipilih kan juga film-film tertentu gitu. Yang harus digarisbawahi, kami Romo juga manusia biasa ya. Persis, iya betul. Ketika ditabiskan, yang saya rasakan ya pengalaman, ya ini persis 1 tahun yang lalu. Pengalaman tahbisan itu ya secara kelihatan kasat mata ya tidak mengubah apa-apa selain saya boleh mengenakan kasula itu. Dan saya boleh memimpin perayaan Ekaristi. Tidak mengubah 100% hidupnya 180 derajat. Hidup saya yang dulu seperti apa, lalu berubah menjadi baik, menjadi suci, menjadi Pano yang seperti Santo. Ya, orang kudus ya enggak. Iya. Ya. Maka yang bagi saya menarik ya tetap, ya ini panggilan ya. Panggilan itu kan mau jadi Romo atau mau jadi awam, atau hidup berkeluarga, atau hidup selibat, awam yang selibat pun juga panggilan menuju kekudusan. Maka ya kami, ya para Romo tetap, yang paling penting adalah tidak meninggalkan tugas perutusan yang utama. Kalau yang namanya punya hobi, punya talenta, punya bakat terpendam, mau dikembangkan, itu it's okay, silahkan. Tetapi yang paling penting tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas utamanya, tugas perutusan utamanya. Artinya itu bukan menjadi sesuatu yang dikejar. Iya. Tadi menarik cerita dari anak kecil tadi ya. Iya. Seringkali saya pun juga pernah menjadi anak kecil yang pengen jadi Romo. Seringkali panggilan menjadi Romo atau menjadi Romo itu sebatas cita-cita. Tapi bagi saya dalam permenungan saya, itu bukan cita-cita yang harus saya kejar, saya raih. Tetapi menjadi Romo itu adalah suatu rahmat, suatu berkat. Ya, maka ini bukan sesuatu cita-cita. Ya oke, kadang ya di dalam perjalanan hidup ya pasti kita pernah mengalami ya
yang namanya pengalaman gagal, ya, pengalaman jatuh. Nah, kalau misalnya itu saya menempatkan panggilan itu sebagai sebuah cita-cita. Ketika saya gagal, saya jatuh, ya udahlah, saya mau ganti yang lain. Nah, ini bukan cita-cita saya, bukan yang saya perjuangkan. Tetapi kalau saya memaknai ini sebagai suatu rahmat, maka apapun yang terjadi, saya akan berjuang untuk bertekun. Kuncinya bertekun tadi. Saya selalu maknai demikian. Yang namanya panggilan itu sebagai sebuah rahmat karena ya itu buah dari komitmen saya bertekun. Ya, selalu saya ingat dengan perkataan ayah saya ketika saya memutuskan untuk masuk seminari. Kamu mau jadi apa terserah. Yang penting kamu satu, kamu itu berkomitmen dengan pilihan kamu. Nah, itu yang melegakan saya. Sehingga yang namanya panggilan jadi romo juga bukan suatu keharusan, ya, bukan suatu keharusan dari orang tua saya. Semua itu saya jalani dengan penuh kesadaran ini pilihan hidup yang saya pilih. Konsekuensinya pasti ada dan itu siap nggak saya menanggung. Maka yang namanya jadi romo ya terus terang ya, waktu frater pun juga ya kan, ada yang namanya waktu bebas. Kalau di seminari menengah itu ada yang namanya ambulasi. Itu saatnya untuk break, ya, beristirahat dari segala kesibukan, mengambil waktu bareng sejenak. Kami pun juga nih para romo, saya dengan teman angkatan saya setiap hari Senin tuh kami menyebutnya Senenan. Ya. Artinya kami break dari segala tugas, lalu ya sudah pergi bareng. Ya kadang makan, kadang jalan ke mall gitu ya, kadang nonton. Cuma di situasi pandemi ini ya terbatas ya. Saya punya hobi nonton, termasuk juga hobi saya naik gunung atau bersepeda ya, dan bersepeda. Ya, di sela-sela kesibukan saya meluangkan waktu itu untuk menjaga kesehatan, untuk ya refreshing. Kalau ada kesempatan itu ya saya ambil itu untuk menyegarkan diri saya, menyegarkan dari segala saya, dan itu sungguh membuat saya balik itu fresh lagi, semangat lagi, siap menjalani semua tugas. Iya. Yang paling menarik itu adalah yang saya catat dan akan selalu terekam dalam pikiran saya sejak sore ini adalah bahwa menjadi romo itu bukan cita-cita, tapi itu adalah rahmat, gitu ya Mo. Dan itu juga harus diketahui banyak orang. Ini selain menarik, mengharukan sekali ya, bahwa jangan pikir itu cita-cita, bener. Iya. Baru hari ini saya benar-benar paham setelah mendengar penuturannya Romo bahwa menjadi romo itu bukan cita-cita, tapi rahmat ya, rahmat yang harus disyukuri, sehingga ketika kita tahu itu pilihan dan panggilan, bertanggung jawablah dalam pilihan itu. Mudah-mudahan anak-anak di luar sana yang tadinya punya cita-cita menjadi romo, mulai paham bahwa itu adalah panggilan, itu adalah rahmat. Jadi tetap stabil ya, enggak setelah umurnya bertambah, oh ternyata enggak jadi, cita-citanya ganti gitu. Ganti. Iya. Romo, saya selalu membagikan kisah saya. Kalau Tuhan itu sudah menangkap kamu mau lari kemana itu pasti ya sudah. Kalau sudah menjadi kehendak Tuhan, ya kamu lari gimana? Mau kamu sudah bekerja pun, kamu mau sudah berpacaran pun, bahkan yang sudah tunangan pun juga ada loh. Bahkan yang sudah menjadi dokter, adik kelas saya juga ada. Iya. Artinya itu sekali lagi ya bukan sebuah cita-cita. Saya jadi ingat sedikit flashback ya. Saya jadi ingat waktu kecil saya pernah ngalamin hal yang nggak enak tuh dari teman-teman gitu ya, sedikit dibully, lalu saya sedih setiap pulang ke rumah. Jadi sampai rumah saya selalu berdoa di depan, ada meja doa dibikin ibu saya di rumah. Sore saya selalu berdoa,
Tuhan kalau saya nggak diganggu-ganggu lagi di sekolah, saya akan jadi biarawati gitu. Ya, jadi saya sekarang paham nih kenapa sampai hari ini saya tidak jadi biarawati. Saya lama saya sempat tanya-tanya loh, kayaknya dulu waktu kecil ada satu fase dalam hidup saya ingin jadi biarawati, dan bahkan saya duduk di depan patung salib, patung Bunda Maria, dan berjanji nih kalau di sekolah tuh sekolah akan membuat saya bahagia, udah nggak banyak gangguan, pulang sekolah nggak dicegat-cegat gitu, saya jadi biarawati gitu. Oh iya ya, kenapa tidak jadi? Karena panggilan itu bukan cita-cita gitu. Jadi saya belum terpanggil, tapi ada panggilan lain yang setiap panggilan kan sama ya Mo ya, sama baiknya, seperti tadi pesennya papanya Romo yang notabene saya kenal juga dengan baik. Apapun yang menjadi pilihan harus dijalanin dengan baik dan bertanggung jawab. Romo Vano, pembicaraan yang singkat dan santai banget ini sangat mengenyangkan buat saya. Mudah-mudahan dan roti yang kita sajikan ini bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Romo, terima kasih banyak.